Mazmur 1 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian di hari ini? Kakak dan seluruh kakak-kakak guru Agenka mendoakan kalian sehingga keadaan kalian dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan juga dalam keadaan diberkati. Kalau engkau saat ini susah ataupun sakit, kami doakan kalian sehingga kalian cepat disembuhkan, dikuatkan, dan juga Tuhan akan melawat kalian. Lakukanlah tugas kalian di rumah dengan baik. Adik-adik, di masa-masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker kemanapun kalian pergi. Di antara semuanya, kakak selalu mendorong adik-adik untuk selalu setia membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga berdoa. Percayalah, Tuhan pasti akan melawat dan memberkati kalian. Adik-adik, kita sudah belajar banyak tentang para hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang memiliki iman percaya yang tidak mudah tergoyahkan. Kita belajar daripada para nabi besar seperti Yesaya, Yehezkel, dan juga Yeremia. Mereka melayani Tuhan puluhan tahun. Mereka berketetapan untuk setia menyuarakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel atau bangsa-bangsa di sekitar bahwa mereka tidak boleh menyembah kepada ilah atau dewa atau patung-patung, tetapi mereka harus hanya menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang kita sembah di dalam nama Yesus. Itu dilakukan bertahun-tahun dengan air mata, dengan segala penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, adik-adik. Sampai masa akhir hidup mereka, mereka tetap setia dengan panggilan mereka, dan Allah berkenan atas hidup mereka. Adik-adik, daripada saat bangsa Israel, Yerusalem hancur sehingga bangsa Israel dibuang ke Babel, sampai mereka harus hidup di masa-masa pembuangan di Babel itu. Adik-adik, apakah mereka meninggalkan Tuhan? Apakah mereka setia untuk menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Ataukah mereka terpengaruh dengan ilah-ilah yang ada di Babel? Adik-adik, dalam pembuangan itu ada remaja-remaja yang setia kepada Tuhan. Karena dari kecil mereka dididik untuk tetap menyembah kepada Allah mereka. Adik-adik, mereka adalah Daniel,
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, kehidupan daripada Daniel adalah bahwa dia beserta teman-temannya adalah orang-orang yang dibuang bersama-sama dengan orang Israel di Babel. Yang berikutnya, Daniel dan ketiga temannya berasal dari keluarga bangsawan yang cerdas. Adik-adik, satu saat ketika Raja Nebukadnezar membuat satu pemilihan yang sangat besar, ia ingin memperkerjakan dari kalangan bangsawan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki perawakan atau tubuh yang baik. Maka terpilihlah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang-orang yang berketetapan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika mereka dipilih, mereka tidak memilih untuk makan santapan raja yang telah dipersembahkan kepada yang lainnya, tetapi mereka berketetapan untuk makan makanan yang sehat. Mereka makan sayur, makan buah-buah, sehingga ketika diadakan perbandingan dengan yang lainnya, terdapatlah bahwa tubuh mereka lebih sehat dan lebih kuat. Adik-adik, sesuatu yang luar biasa. Daniel, arti nama daripada Daniel adalah Tuhan atau Elohim menjadi hakimku. Belsasar adalah nama lain daripada Daniel yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Belsasar artinya Bel melindungi hidup raja. Bel di sini adalah dewa daripada bangsa Babel. Adik-adik, mereka menerima pendidikan selama 3 tahun. Mereka didoktrin dengan semua budaya, bahasa daripada bangsa Babel. Mereka juga diajarkan tentang dewa-dewa dan banyak hal yang membuat mereka bisa berpaling untuk tidak menyembah kepada Allah mereka. Tetapi mereka tidak memilih itu karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Adik-adik, Daniel memiliki karunia mimpi dan juga memiliki karunia bernubuat dari Tuhan. Ia mendapat karunia kenabian serta penglihatan, dan ia juga menerima pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Adik-adik, Daniel adalah orang yang berhasil ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menafsir mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, ketika ia melihat betapa hebat, tinggi, dan bagusnya sebuah patung yang menyerupai dirinya. Adik-adik, patung itu tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura, wilayah Babel oleh Raja Nebukadnezar sendiri. Adik-adik, dan ketiga patung itu setelah jadi, maka semua orang diperintahkan oleh raja untuk sujud menyembah kepada patung itu. Adik-adik, hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka tahu itu adalah hal yang salah. Mereka tahu mereka hanya menyembah kepada Allah mereka dan mereka memilih untuk tidak melakukannya. Akibat daripada mereka memilih untuk tidak melakukannya, raja mengambil mereka, mengikat tubuh mereka, dan menyuruh para pengawalnya membuang mereka ke dalam dapur api. Tetapi ketika mereka dicampakkan ke dalam dapur api, maka hal ini yang terjadi, bahwa Tuhan juga turut serta dengan mereka di dalam dapur api. Adik-adik, pernyataan daripada mereka yang sangat luar biasa adalah karena mereka teguh dalam iman percaya. Walaupun mereka dibuang dalam dapur api, mereka berkata kepada raja, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ini adalah jawaban kepada Raja Babel secara langsung. Adik-adik, Raja Babel kemudian menjadi marah karena gengsi. Dan
Ketika perapian itu, di dalam perapian itu, raja melihat bukan hanya 3 orang, tetapi dia melihat ada 4 orang. Dia berkata, bukankah 3 orang, tetapi yang kulihat 4 orang berjalan-jalan sambil bercakap-cakap. Mereka tidak terluka, adik-adik, ketika mereka dipanggil keluar. Dan raja mengatakan salah satu dari ke-4 orang itu mukanya seperti muka dewa. Adik-adik, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil keluar, raja terheran-heran karena mereka secara umumnya tidak terbakar bajunya, tidak berbau hangus pakaiannya. Adik-adik, sesuatu yang luar biasa. Raja menjadi takjub dan terpukau. Bukan saja kepada mereka, tetapi apa yang dilakukan oleh Allah kepada mereka. Lalu raja kemudian memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, mari kita saksikan kebenaran firman Tuhan ini. Kau anak yang tampan, Daniel. Karena itu raja memilihmu. Ibu yakin tidak ada keraguan. Dengan pertolongan Tuhan, kau akan membuat keluargamu bangga. Oh, akhirnya kau datang. Kau harus bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan dia padamu. Raja mau bertemu mereka, dan mereka sudah datang. Mereka hanya 9 orang, Arioch. Apakah mungkin? Mereka anak-anak Israel dari keluarga terhormat yang Tuhan bawa dari Yerusalem. Mereka tahu cara menulis dan membaca dalam bahasa mereka, Tuan Raja. Di istanaku semua orang punya perwakilan. Aku juga ingin agar orang Israel diwakili. Aku akan memberimu baju, makanan, dan uang untuk mereka. Latih mereka tugas-tugas istana. Ajari mereka sejarah dan bahasa kita. Mereka akan jadi pegawai istanaku. Ini, baca gulungan kitab ini dan pelajari. Nebukadnezar adalah Raja Kasdim yang amat berkuasa. Dia menaklukkan sejumlah besar suku-suku dan menundukkan banyak bangsa. Dengan pasukannya yang kuat, 2 kali dia menaklukkan Yerusalem. Itu untuk menghukum raja-raja yang tidak setia padanya, supaya kesombongan orang-orang Israel tidak bangkit kembali. Maka setelah menaklukkan untuk kedua kalinya, dia membakar habis Yerusalem. Kemudian dia mengasingkan orang-orangnya ke Babylon, dan dia mendapatkan banyak harta jarahan. Tidak. Mimpi yang sangat buruk. Binatang yang pintar. Ambillah cepat. Ayo cepat ambil. Bagus sekali. Kenapa kau menggangguku?
Bicaralah, aku akan dengarkan. Orang-orang bijak, peramal, dan tukang tenung di kerajaan ini sudah tiba. Suruh mereka masuk. Kau tunggu apa lagi? Ayo. Hamba ingin memastikan mereka tidak mengganggu Tuan. Sudah aku bilang suruh mereka masuk. Baiklah, aku akan segera memanggil mereka. Ayo ambil. Kau memang pintar. Aku mendapat mimpi buruk yang membuatku gelisah. Aku ingin kalian menjelaskannya padaku. Ceritakanlah mimpi Tuan Raja. Kami akan berusaha untuk mengartikannya. Jangan khawatir. Benar teman-teman? Benar, itu benar Tuan. Benar. Ya. Kami akan berusaha. Tentu saja. Kau mau mendengar mimpiku? Kalau kalian adalah peramal dan penyihir, seharusnya kalian sudah tahu mimpiku. Jika Tuan tidak mengatakannya, maka kami tidak bisa menolong Tuan. Dan kami tidak bisa menjelaskannya, Tuan. Tukang tenung macam apa kalian ini? Mana sihir kalian? Mana? Panggil penjaga. Kalian semua akan kumasukkan ke dalam penjara. Kalian akan diam di sana sampai bisa menebak mimpiku. Kalau dalam 7 hari kalian tidak bisa menebaknya, maka kepala kalian akan kupenggal. Bawa mereka. Raja akan memenggal kepala kita? Daniel, bangunlah. Tuanku, apa yang dapat kuperbuat? Pergi kepada Nebukadnezar dan artikan mimpinya. Mimpi apa yang kau maksudkan? Pergilah kepadanya dan Tuhan akan menaruh kata-kata yang harus kau ucapkan. Berlutut. Katakan anak muda, kau tahu apa mimpiku? Ada Tuhan di surga yang dapat menyingkap semua misteri, Tuan. Tuan melihat patung yang besar dan begitu terang. Kepalanya dari emas, dada dan tangannya terbuat dari perak, perutnya terbuat dari perunggu, kakinya terbuat dari sebagian besi dan sebagian tanah liat. Ketika Tuan Raja melihat patung ini, sebuah batu jatuh dari gunung, menggelinding, menabrak kaki patung itu lalu ambruk. Potongan patung yang jatuh hancur jadi seperti debu dan angin kencang meniupnya. Tapi batu yang menabrak patung itu jadi bertambah besar dan besar, lalu menjadi gunung yang besar. Bagus sekali, kau memang seorang peramal. Karena tidak ada yang memberitahumu apa mimpiku, tapi kau mengetahuinya. Tidak, Tuan, aku bukanlah peramal. Tuhan yang Maha Kuasalah yang telah mengatakannya padaku. Tapi apa kau bisa menjelaskan apa arti mimpiku? Ya, Tuan adalah Raja segala raja. Tuan adalah kepala emas. Dan Tuan telah menguasai segalanya. Tapi setelah Tuan, akan ada kerajaan baru yang bangkit, lebih kuat dari Tuan. Dada dan tangan yang terbuat dari perak, lalu kerajaan ketiga yang terbuat dari perunggu, lalu satu kerajaan lagi yang terbuat dari besi. Semua kerajaan ini akan hancur. Mereka akan jadi seperti debu, dan angin meniup mereka. Kemudian, Tuhan akan membangun kerajaan baru yang tidak dapat dihancurkan atau ditaklukkan oleh siapapun. Kerajaan ini akan menghancurkan semua kerajaan lain dan akan tetap untuk selamanya. Luar biasa anak muda. Ternyata kau bisa membaca masa depanku dan orang lain yang belum kau kenal.
Bukan aku yang mengetahui masa depan, tapi Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Tuhanmu diberkati. Sekarang mintalah apapun yang kau kehendaki. Apa saja, mintalah padaku. Aku tidak minta apa-apa, Tuan. Tapi aku mohon jangan penggal kepala para penyihir dan peramal yang Tuan penjara. Kita lihat saja nanti. Ingat, mereka tidak tahu jawaban dari pertanyaanku, bukan? Tuanku, tentu saja tidak. Dan mereka tidak akan pernah tahu jawabannya. Inilah yang sebenarnya, Tuanku. Baiklah, kalau memang itu permintaanmu, Ariok akan mengurusnya. Untukmu, Daniel, kau akan bekerja di kerajaanku. Aku ingin kau di sampingku. Aku juga ingin punya Tuhan seperti Tuhanmu, dan aku akan mendapatkannya segera. Ayo! Ayo cepat kerja. Angkat terus batu-batunya. Lakukan yang benar. Ayo cepat. Ayo terus. Jangan berhenti. Tarik terus, tarik. Cepat. Hop, hop, hop. Ya, bagus. Terus tarik. Terus. Terus. Wah. Lihatlah. Megah sekali. Adalah kehendak Raja Nebukadnezar. Orang-orang yang takluk padanya untuk semua bahasa dan semua orang di sini harus menyembah patung emas Tuhan yang baru. Bagi yang tidak berlutut akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Ini adalah kehendak Raja Kasdim. Tuhan Raja tahu, orang Israel hanya menyembah pada Tuhan yang hidup dan tidak pada lainnya. Jangan melawanku. Berlututlah pada dewa yang baru, atau kau akan dilempar ke perapian, dan kita lihat apakah Tuhanmu akan menyelamatkanmu. Dia akan menyelamatkan kami, karena kami percaya padanya. Dia akan selamatkan kami, jika tidak, kami akan mati demi namanya. Kalau begitu, aku akan menguji kekuatan Tuhanmu. Bawa mereka, dan lempar mereka ke perapian. Diberkatilah kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, diberkatilah kemuliaan dan kekudusan namamu, diberkatilah kiranya baik-Mu, diberkatilah Engkau atas lautan, diberkatilah Engkau atas langit, diberkatilah segala perbuatanmu Tuhan. Kiranya semua malaikat memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan pencipta langit, pencipta air, terpujilah Tuhan pencipta matahari, bulan, bintang, dan hujan dan karena anugerahnya kekal selamanya. Mereka berjalan di tengah api, dan mereka juga berdoa. Tuhan mereka memang berkuasa, Ia melindungi mereka. Oh, hamba Tuhan yang maha tinggi, keluarlah dari api.
Lihatlah. Mereka masih hidup. Mereka masih selamat. Dia tidak terbakar. Tidak terluka sedikit pun. Wah. Oh, aku pikir aku tidak akan melihat kalian lagi. Tuhanmu sungguh melindungimu. Tuhan mengirim salah satu malaikatnya dan menyelamatkan kami dari perapian yang sangat panas. Terpujilah Tuhanmu. Kau setia padanya dan ia melindungimu dari api. Ia menyelamatkanmu. Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh berkuasa. Karena itu, aku nyatakan bahwa barang siapa menghina Tuhan mereka akan dipotong dan rumahnya akan dibakar. Karena tidak ada Tuhan lain sehebat Tuhan mereka. Tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa dari Tuhan yang disembah orang Israel. Mulai sekarang semua orang akan menyembah Tuhan mereka. Daniel. Besok kau harus menemui raja lagi. Kalau itu kehendak Tuhan, aku akan menemuinya lagi. Ya. Tunggu. Mau kemana kau? Kau tidak boleh masuk. Raja tidak memanggilmu. Jangan khawatir, raja akan memanggilku. Aku yakin itu. Baiklah, Nabi. Masuklah. Tapi tanggung sendiri akibatnya. Silakan. Aku melihat sebuah pohon besar. Hewan-hewan liar berteduh di bawahnya. Dan burung-burung membuat sarang di dahannya. Tiba-tiba seseorang yang suci turun dari langit dan memotong pohon ini. Sekarang jelaskan padaku. Katakan padaku. Apakah mimpi ini tentang masa depanku? Tentang masa depan kerajaanku? Aneh sekali ya. Iya. Aneh sekali. Mimpi ini pasti tentang kemenangan Tuan Raja. Bukankah Tuan memiliki kota terindah di dunia? Bukankah Tuan yang menaklukkan dan menghancurkan Yerusalem? Tuan adalah raja yang besar dan tidak terkalahkan. Jadi Tuan tidak perlu takut pada masa depan. Tapi kenapa dalam mimpiku pengawas yang turun dari langit berkata, tebang pohon ini dan potong dahan-dahannya? Kenapa? Aku sudah duga kau tidak tahu apa-apa. Kalian adalah penyihir dan peramal yang tidak berguna. Panggil orang Israel itu, Daniel yang dipanggil Beltazar, guru semua penyihir. Ia dapat berbicara pada Tuhannya, dan Tuhannya akan bicara padanya. Dia pasti tahu jawabannya. Cepat panggil dia. Aku di sini, Tuan. Jadi kau sudah dengar tentang mimpiku, Daniel? Ya, sudah, Tuan. Aku sudah dengar semuanya. Kalau begitu, jelaskan padaku. Pohon besar yang Tuan lihat adalah Tuan Raja sendiri. Pengawas yang datang dan menebang pohon adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dia tidak memerintahkan untuk mencabut akarnya. Tuan akan diasingkan dari negeri Tuan sendiri. Tuan akan tersesat sampai Tuan mengakui bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas seluruh kerajaan. Akar pohon ini tidak ditebang. Itu artinya Tuan akan mendapatkan kembali kerajaan ini jika Tuan mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Aku bisa mencegah hal itu terjadi. Ingat, itu karena aku adalah Raja Agung dari bangsa Kasdim. Tuan Raja dibutakan oleh harga diri, jadi Tuan tidak mengerti. Kalau Tuan ingin selamat, maka bertobatlah dari dosa dan tunjukkan kemurahan hati Tuan pada orang-orang miskin. Jika Tuan punya waktu untuk itu. Lalu kami, apa yang dapat kami perbuat? Kau pergi dari sini. Pergi, cepat. Iya. Peristiwa yang diramalkan Daniel terjadi. Bagi banyak orang, pegawai atau rakyat, mereka melihat Raja Nebukadnezar seperti kehilangan pikiran. Seperti yang dikatakan Daniel, ia tidak seperti yang dulu lagi.
Dia tersesat di negeri yang jauh seperti orang gila. Nasibnya sama dengan hewan-hewan liar. Ia memakan rumput. Tapi kemudian ia sembuh dan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Aku menyembah dan menghormati Dia yang kekal. Aku memuji Tuhan Maha Tinggi. Akhirnya, setelah masa-masa kelam, kini semuanya jelas bagiku. Aku memuji Tuhan yang Maha Tinggi. Bangun dan dengarkan. Aku telah melihat kuasa Tuhan Maha Tinggi, Raja Surga. Aku menghormatinya karena semua karyanya adalah benar dan jalannya adil. Ia akan merendahkan siapapun yang menyombongkan dirinya, karena ia adalah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu datang darinya, segala sesuatu diciptakan olehnya, juga kemuliaan raja-raja jika ia menghendakinya. Terpujilah Tuhan Maha Tinggi yang kekal selamanya. Nah adik-adik, di waktu selanjutnya, sementara pemerintahan Raja Nebukadnezar berjalan, Raja kemudian mendapat mimpi lagi. Dan kali ini sama, bahwa Raja ini menjadi gelisah. Mimpinya berbeda, tetapi Raja ini selalu merasa sangat gelisah dan tidak mampu untuk bisa memberitahukan mimpinya. Sebab itu, dia memanggil lagi orang pandai, para orang-orang pintar. Dan di antaranya termasuk Daniel. Kemudian Raja meminta agar mereka memberitahukan isi mimpi dan juga artinya. Siapakah yang sanggup adik-adik untuk melakukannya? Kembali Daniel oleh hikmat dan pertolongan Tuhan berhasil memberitahukan isi mimpi dan juga arti daripada mimpi itu. Adik-adik, mimpi yang sangat membuat Raja Babel ini menjadi penasaran. Karena mimpi itu kemudian menjadi kenyataan bahwa ketika dari saat itu 12 bulan saat Raja sedang berjalan-jalan atas istana di Babel, Raja itu berkata, "Bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaanku, kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Adik-adik, Raja belum selesai berbicara, suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa engkau akan dihalau dari kerajaan itu." Maka terjadilah hal itu. Padahal Daniel sudah menasehatkan kepada Raja Nebukadnezar agar ia merendahkan diri, ia berbuat keadilan dan juga menolong orang-orang yang susah, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi Raja yang diberitahukan ini terlalu sombong dan juga berbangga diri. Adik-adik, sesuai dengan mimpinya, Raja ini kemudian dihalau keluar dari kerajaannya. Ia tinggal di padang dengan binatang-binatang, ia makan rumput. Adik-adik, sungguh sangat sesuatu yang memilukan hati. Dan ketika masa yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam mimpi itu, kemudian Raja itu menjadi sadar dan ia kembali
memuliakan Tuhan, bahwa ia adalah seorang manusia yang memerlukan Tuhan. Ia bukan seorang dewa atau orang yang berkuasa, tetapi di atasnya ada Allah pencipta langit dan bumi. Adik-adik, Daniel juga memiliki kejujuran dan integritas sebagai politisi, membuat Daniel tetap dipertahankan dalam pemerintahan walaupun ada pergantian raja. Adik-adik, begitu banyak para pembesar dalam kerajaan itu membenci dan juga iri hati terhadap Daniel, ingin menghancurkannya ataupun ingin membunuhnya, tetapi tidak pernah berhasil karena tangan murah Allah menyertai Daniel. Daniel menjabat sebagai orang kepercayaan raja sampai masa pulangnya orang Yehuda ke Babel. Adik-adik, Daniel mendapat banyak penglihatan juga tentang masa depan bangsa Israel atau Yahudi dan juga tentang akhir zaman. Adik-adik, kita bahas tentang Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja yang sombong, sewenang-wenang, memiliki harga diri yang tinggi, tidak mudah digoyahkan dalam pendiriannya karena ia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Babel pada saat itu. Adik-adik, mimpi-mimpi daripada Raja Nebukadnezar berisikan kejayaan, kemuliaan, kekuatan dirinya sebagai penguasa tunggal di Babel. Ia raja yang tidak gampang menyerah. Sisi baik daripada Raja Nebukadnezar adalah yang pertama, ia dengan rela tunduk menyembah kepada Daniel ketika Daniel berhasil memberitahukan mimpi dan arti mimpinya kepada raja itu. Yang kedua, ia mengakui kebesaran Allah Israel dengan menyatakan, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan menyingkapkan rahasia-rahasia. Berarti raja ini secara khusus, lantang dan tegas menyatakan Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang hidup dan juga Allah yang berkuasa. Yang ketiga, ia jujur mengatakan kebesaran Allah yang telah melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, ia mengatakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego yang telah melanggar titah raja dan telah menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ia bangga dan juga ia melihat keteguhan hati dari ketiga pemuda ini. Yang keempat, ia dengan segera mengangkat Daniel menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dan ia membawa Daniel dalam kedudukan-kedudukan yang tinggi. Yang kelima, ia mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa manapun yang mengucapkan kata atau kalimat yang menghina terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan, dibuat puing. Yang keenam, ia memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan sanggup merendahkan yang congkak atau sombong. Hal ini adik-adik bisa baca di dalam Daniel pasal 1 sampai 4. Dalam perjalanan yang begitu luar biasa, keempat pemuda ini memiliki hidup yang berpengaruh dan mempengaruhi orang lain, termasuk raja dan semua orang yang ada dalam kerajaan Babel dari masa mereka datang pada awalnya menjadi orang-orang yang dididik untuk bekerja di dalam istana sampai mereka diangkat menjadi orang-orang yang terkenal dan juga berpengaruh di dalam kerajaan. Adik-adik, mereka tidak meninggalkan Tuhan yang mereka sembah. Mereka tetap setia kepada Allah. Mereka tidak berubah di dalam iman mereka. Mereka tidak goyah karena mereka tahu kepada siapa mereka menyembah. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian memiliki sifat-sifat seperti ini?
teguh, taat, berpegang kepada kebenaran firman, tidak mudah goyah kepada banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi tetap memiliki iman percaya dan taat, berdoa, melakukan kehendak Tuhan, dan juga baca firman, setia beribadah, dan juga melakukan banyak hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Adik-adik, kalau hidupmu ingin mempengaruhi banyak orang untuk datang kepada Tuhan, mari bertindaklah. Lihatlah contoh keempat pemuda ini dari masa remaja. Mereka memiliki hidup yang mempengaruhi orang lain datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya Allah Israel, yaitu yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan perkara-perkara ajaib dan juga yang perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik engkau mau, mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya hidup kita membawa dampak, membawa orang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami harus hanya menyembah kepada Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan, buatlah hati kami untuk tetap setia dan percaya kepada Engkau. Ubahlah hati kami, semua hal yang membuat hidup kami tidak bisa menyembah kepada Engkau, yang membuat hati, pikiran, jiwa kami tidak terfokus kepada Engkau, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan tolong kami supaya hidup kami bisa menyenangkan Engkau ketika kami belajar melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa setia dengan iman percaya mereka, sehingga hidup mereka menjadi membawa dampak kepada banyak orang. Kami juga mau ya Tuhan, walaupun kami masih kecil ataupun kami sudah dewasa, Tuhan tolonglah kami sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ketika hati-Mu disenangkan, maka Tuhan akan memberkati hidup kami seperti Engkau memberkati Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, Engkau juga tolong semua orang yang saat ini sedang susah, sedang sedih, sedang sakit, sedang menderita, sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau tolong mereka, ubah hati, dan juga Tuhan segala hal yang membuat mereka tidak bisa menyembah Tuhan, kami doakan mereka di dalam nama Yesus terlepas, dan mereka akan bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang maha mendengar, dan Engkau Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian dengan hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Amin. Ayat hafalan minggu ini, Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih.
Kata pada minggu lalu terdapat pada Yoel 2 ayat 32. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk ke dalam orang-orang yang terlepaskan. Terima kasih. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion, di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dan ayat hafalan minggu ini, mari kita ikuti juga. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Hosea 6 ayat 3 dan 6. Ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hafalkan ya adik-adik. Adik-adik, kuis minggu lalu, apakah kalian menjawabnya? Kakak harap kalian dapat juga menjawabnya dengan mengirimkan semua jawaban-jawaban kuis kalian. Mari kita ikuti. Jawaban kuis minggu ini. 1. Sebutkan nama 3 nabi besar yang telah diceritakan dalam pelajaran ini. Jawab. Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, dan Nabi Yeremia. 2. Dari manakah asal Nabi Yeremia? Jawab. Keturunan Imam Anatot di tanah Benyamin. 3. Berapa tahunkah Yeremia bernubuat? Jawab. Yeremia bernubuat sekitar 20 tahun pada zaman Yehuda. 4. Berapa tahunkah bangsa Israel ada dalam masa pembuangan di Babel? 70. Jawab. 70 tahun. 5. Ceritakanlah tentang Nabi Yeskiel menurut kamu. Jawab. Nabi Yeskiel adalah salah satu nabi Yahudi yang bernubuat pada masa pembuangan sekitar tahun 593 SM sampai 571 SM. Terima kasih. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini kakak coba menjawab pertanyaan minggu lalu. Yang pertama, sebutkan 3 nama nabi besar yang telah diceritakan dalam pelajaran ini. Jawab. Yesaya, Yeremia, Yeskiel. 2. Dari manakah asal Nabi Yeremia? Jawab. Tanah Benyamin. 3. Berapa tahun Nabi Yeremia bernubuat? Jawab. Lebih dari 40 tahun. 4. Berapa tahunkah bangsa Israel ada dalam masa pembuangan di Babel? Jawab. 70 tahun. 5. Ceritakanlah tentang Nabi Yeskiel menurut pendapat kamu. Jawab. Nabi Yeskiel adalah nabi yang diutus Tuhan dan dia mempertahankan imannya walaupun keadaannya sangat sulit. Dia tetap menjadi nabi Tuhan walaupun dia ada dalam negeri pembuangan atau negeri asing. Dia tetap setia kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Terima kasih. Dan kuis minggu ini adalah 1. Siapakah Daniel? Yang kedua, sebutkan nama teman-teman dari Daniel. Yang ketiga, ceritakan mimpi Raja Nebukadnezar. Yang pertama,
Yang keempat, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam dapur berapi? Yang kelima, mengapa pada akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta? Adik-adik, kirimkanlah jawaban kuis kalian dan juga ayat hafalan ataupun kerinduan kalian untuk memuji Tuhan dalam video ke kakak-kakak guru sekolah minggu kalian, dan kalian juga bisa mengirimkannya ke WA Agenka ke nomor 0813-1562-5588. Mari jadilah berkat untuk teman-teman kalian dan banyak orang. Pasti Tuhan akan memberkati kalian. Nah, adik-adik, berikutnya kakak juga mengajak adik-adik untuk kita mendoakan semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Adik-adik berdoalah untuk mama, papa, untuk adik kakak, dan semua orang dalam rumah saling mendoakan. Dan kita juga mari berdoa untuk pemerintah kita Indonesia. Adik-adik, kita berdoa dan mendoakan Bapak Presiden dan para penolongnya di masa-masa yang sulit ini. Kita berdoa sehingga tangan murah Allah, hikmat, akal budi akan menyertai Bapak Presiden dan para penolongnya. Sehingga setiap masalah-masalah yang ada di dalam negara kita Indonesia akan teratasi karena pertolongan Tuhan. Kita berdoa juga buat perekonomian yang ada dalam bangsa ini. Tuhan menolong sehingga semua situasi-situasi yang sulit, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang usahanya tidak berjalan dengan baik, banyak pengusaha yang kesulitan saat ini, dan banyak orang susah. Kita berdoa di dalam nama Yesus, ada jalan keluar, ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang tidak pernah terbayangkan, dan juga ada peluang-peluang yang Tuhan sediakan bagi banyak orang, dan semua orang akan ditolong. Adik-adik, kita juga berdoa di dalam nama Yesus sehingga virus corona ini akan cepat berlalu. Dan kita juga mendoakan supaya para medis, para dokter, para perawat, para suster yang ada di rumah sakit yang menolong semua orang sakit juga akan diberikan kesehatan dan yang sakit cepat disembuhkan. Adik-adik, kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini ada yang sudah mengadakan kebaktian di gereja-gereja, ada yang belum. Kita doakan sehingga semua para hamba Tuhan akan ditolong, dan banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini oleh para hamba Tuhan maupun jemaat akan teratasi. Tuhan membuka jalan keluar, Tuhan juga memberkati semua jemaat sehingga gereja Tuhan bangkit kembali. Nah, adik-adik, demikianlah episode kali ini. Jangan lupa, mari kita berdoa. Bapa kami, Allah Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bagai raja